Pembangunan ibu kota Nusantara selalu menjadi berita menarik perhatian media luar negeri, salah satunya negara tetangga Malaysia. Statement gila dan mengarut dari jiran. Gila ke Sabah dan Sarawak mau gabung IKN? Sedangkan warga Indonesia yang tinggal di sempadan mau pindah ke Sabah dan Sarawak, guys. Tuntutan sampai bendera Malaysia juga diboyong. Satu dari 6 tuntutan yang mereka suarain itu keras banget. Mereka minta presiden kita, Pak Prabowo Subianto, buat segera sahin Krayan Raya jadi Dobe alias daerah otonomi baru. Kalau nggak dikasih, ya siap-siap aja mereka bilang Dobe Krayan atau pindah ke Malaysia. Gila nggak tuh? Ada tulisan di spanduk mereka yang bener-bener nyelekit. Garuda di dadaku, Malaysia. Garuda di dalam bisa lo bayangin. Malaysia di perut. Nasionalisme. Jadi gini, biasanya kalau ada kota baru dibangun, yang datang duluan itu tukang nasi goreng, penjual pulsa, sama mamang-mamang jual kopi. Tapi kalau di sekitar IKN yang datang duluan malah mbak-mbak yang jual diri. Assalamualaikum dan salam sejahtera, dan selamat datang kembali di channel Hot Reaction. Tak hot, tak shock bro. Oke, baru-baru ini dunia maya dikejutkan dengan satu lagi wacana dari netizen Indonesia yang bikin rakyat Malaysia, khususnya warga Sabah dan Sarawak, tercengang sambil menyeru. Apa cerita nih bang? Katanya Malaysia khawatir dengan IKN, Sabah dan Sarawak gabung dengan IKN. Ya, anda tak salah baca kan ni? Macam main City pula logiknya. Tak cukup dengan membina kota dari hutan, kini ada yang bercita-cita menambahkan dua negeri Malaysia ke dalam peta IKN secara percuma pula tu. Warganet Malaysia pun tak tunggu lama untuk menyahut. Ada yang berseluruh, nak ajak masuk ajak dulu Duriang Musangkin. Ada juga yang mengingatkan, ini Malaysia, bukan menu etiquette bro. Walaupun niatnya mungkin bergurau atau serius separuh masak, statement ini tetap masuk kategori statement mengarut minggu ini, lengkap dengan bajet mimpi di siang bolong. Satu pengejaran penting, internet bebas tapi logik jangan dibuang. Sabah dan Sarawak bukan semudah klik dan seret ke peta baru. Mereka ada identiti, sejarah dan maruah sendiri. Okey, kepada kawan-kawan yang suka konten-konten hot reaction seperti ini, saya mohon dukungannya semua dengan subscribe, like and share. Terima kasih banyak-banyak kepada sahabat-sahabat yang sudah tekan tombol subscribe. Semoga urusan rezeki kalian dimudahkan, dilancarkan. Amin. Okey, lanjut cerita. Bagi saya sendiri, memang statement ini adalah statement mengarut. Siapa yang nak join dengan IKN, yang nak gabung dengan IKN di Kalimantan ni, sedangkan orang-orang Indonesia yang berada di sempadan Sabah dan Sarawak masih bergantung kepada Malaysia, masih bergantung kepada Sabah dan Sarawak. Baru-baru ini pun dalam berita berkata, Garuda di dadaku, Malaysia di perutku. Jom dengarkan ceritanya. Oke bro, dengerin ya, cerita agak nyentil dikit, tapi ini realita yang kejadian di ujung utara. Dengerin ya bro sana. semuanya. Jadi gini, hari Kamis tanggal 27 Februari di Kalimantan Utara guys, yang dekat warga dengan Sabah, dataran tinggi Krayan, Sarawak. Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, rame-rame demo di depan kantor camat Krayan Selatan. Gak main-main bro, mereka datang pakai baju adat Dayak, totalitas banget. Tapi jangan kira ini cuma demo biasa, mereka bawa spanduk tuntutan sampai bendera Malaysia juga diboyong. Satu dari 6 tuntutan yang mereka suarain itu keras banget. Mereka minta presiden kita, Pak Prabowo Subianto, buat segera sahin Krayan Raya jadi Dobe alias daerah otonomi baru. Kalau nggak dikasih, ya siap-siap aja mereka bilang Dobe Krayan atau pindah ke Malaysia. Gila nggak tuh? Ada tulisan di spanduk mereka yang bener-bener nyelekit. Garuda di dadaku, Malaysia. Garuda di dalam bisa lo bayangin. Malaysia di perut. Nasionalisme di hati, ini slogan tapi yang kenyangnya dari negeri sebelah. Sangat fanatik. Terus ada juga yang tulis terima kasih Malaysia. Gila, kayak ngasih surat cinta ke negara tetangga. Koordinator izin menggambarkan suasana
di kawasan perbatasan. Indonesia Oh, merdeka begini ya. sudah mau 100 tahun, Oh, suasana di tetapi Kalimantan kondisi jalan Utara. begini, Bapak Pimpinan. kondisi Saya jalan pernah betul-betul 60 kilo itu 6 jembatan jam. kayu, guys. Jakarta Bogor di sini kita tidak sampai 1 jam. Tetapi di sana itu 60 kilo itu 6 jam. Lihat bagaimana susahnya masyarakat saya di perbatasan. Ya. Untung mereka masih NKRI, tapi perutnya Malaysia, pimpinan. Kita ini negara besar, negara Republik Indonesia, negara besar. Kita malu ketergantungan semuanya selalu dari Malaysia, malu sebenarnya. Setelah mendengar keluhan Gubernur Kalimantan Utara, pemimpin daerah yang sangat dekat dengan Malaysia, kira-kira logis tak Sabah dan Sarawak mau gabung IKN? Tak percaya banget, guys. Selain dari itu, ada berita baru nih, guys, dari IKN yang bikin geleng-geleng kepala. IKN. Jadi gini, biasanya kalau ada kota baru dibangun, yang datang duluan itu tukang nasi goreng, penjual pulsa, sama mamang-mamang jual kopi. Tapi kalau di sekitar IKN yang datang duluan malah mbak-mbak yang jual diri. Belum ada sekolah tapi udah ada kelas private. Satpol PP sempat bingung ini kota mau jadi ibu kota atau jadi ibu kos. Ibu kos mbak-mbak open BO. Jadi dalam 3 kali razia di tahun 2025 mereka menangkap 64 pekerja seks komersial dari berbagai daerah. Nggak ada yang bawa CV tapi punya skill membangun kenyamanan dengan cepat. Jualannya via aplikasi chat, tarifnya mungkin 400 sampai 700 ribu. Nggak pakai perantara, nggak pakai admin, langsung deal, langsung hayu. Sistemnya udah kekinian, kerja mandiri, udah mirip UMKM, tapi yang dijual bukan makanan atau minuman, tapi jual kenikmatan yang bisa bikin ketagihan. Bisa aja saya. Yang pesan pria-pria kesepian, lagi penat, butuh temen ngobrol, tapi duduk baru 5 menit, udah lupa topik. Tiba-tiba kedinginan, pengen yang anget-anget. STMJ tuh anget bikin strong. Apalagi kalau bayarnya pakai duit jatah susu anak. Tapi anaknya nggak dapet susu. Istrinya ngomel, nggak bisa belanja, bapaknya nurutin gairah. Dan karena para PSK itu kerja tanpa muncikari, jadi nggak ada yang ditahan, Satpol PP cuma bisa usir. Kayak usir mantan yang datang ke nikahan, nggak kasih selamat, kasih amplop kosong, numpang makan doang. Bisa aja kanebo kering. Masalahnya ini bukan kejadian baru, karena kata Satpol PP sejak 2023 udah ada. Karena banyak mas-mas dan bapak-bapak proyek pada ngerantau, jauh dari istri, dekat sama hasrat, balas chat sama istri lelet, tapi cari nearby di aplikasi chat satset. Mendengar kabar itu DPR langsung panik. Kata mereka mbak-mbak ini bisa rusak moral ASN dan bisa merusak rumah tangga. Apalagi kalau si bapak lebih sering aktif di aplikasi lain daripada baca chat grup keluarga. Mertua nge-share link berita cuma dikasih emot jempol doang. Mantap. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono menjawab dengan tenang. Katanya itu info lama. Dan mbak-mbak itu bukan di IKN, tapi di Sepaku, 3 km dari IKN. Katanya tempatnya udah ditutup, mbak-mbaknya udah dipulangin, yang tersisa cuma kenangan, lupa nama, inget rasa. Sementara itu Muhaimin Iskandar alias Caimin selaku Menko PMK kaget. Katanya ini udah gawat. Dia bakal langsung ke IKN buat cek kebenarannya. Dan setiap ada masalah beginian reaksi yang muncul selalu sama. Kaget, ribut, terus lupa, balik lagi kaget. Siklus macam apa ini? Terkait kasus prostitusi jangan cuma nyalain mbak-mbaknya doang. Mungkin mereka juga terpaksa karena kondisi. Usik juga yang pesen dong. Karena kalau yang diusik cuma yang jualan doang itu sama kayak nyalain hujan tapi nggak mau nyalain orang yang nggak bawa payung.
Solusinya bukan cuma razia, tapi tolong dikaji kenapa praktek kayak gini selalu ada. Jangan cuma bangun gedung tapi lupa bangun akhlak. Penataan kota jangan cuma mikir drainase sama aspal, tapi juga mikir gimana cara bikin orang nggak ngebet nafsu sampai mengesampingkan moral. Bisa aja saya. Dan buat para hidung belang yang suka alasan, lagi sendiri, lagi bosen, dan lagi jauh dari istri, coba deh kalian tengok dompet, lihat foto anak dan istri. Biar inget siapa yang harusnya kalian kasih masa depan, bukannya dikuras buat kenikmatan 5 menit di kamar sewaan. Ingat, negara yang maju bukan cuma dilihat dari megahnya bangunan, tapi bagaimana menjaga warganya biar moralnya nggak rebahan. Guys, itulah berita daripada Metro TV mengenai IKN. Jadi bagi saya memang berita mengarut lah. Sabah dan Sarawak mau gabung IKN, benda yang sangat pelik. Oke guys, itulah saja daripada Hot Reaction. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.